12 kebodohannya Anies Baswedan. Diungkap Menteri Keuangan, kepala daerah terbanyak utangnya dan suka salahkan pemerintahan pusat. Anies cukup sering menyalahkan pemerintah pusat, misalnya ketika Jakarta banjir pada tahun 2017. Masa awal Anies jadi gubernur DKI Jakarta, sudah kelihatan kelakuan buruknya. Anies pun menyalahkan proyek MRT dan LRT. Lalu ketika Jakarta kembali banjir pada April 2019, Anies kembali menyalahkan proyek LRT dan tol Becakayu, di mana itu adalah proyek pemerintah pusat. Padahal ketika MRT sudah rampung dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, Anies dapat penghargaan kan? Yang membangun siapa? Yang disalahkan siapa? Yang dapat penghargaan siapa? Bahkan ketika Kali Item berbusa, Anies juga menuding kesalahan pada pemerintah pusat karena penggunaan deterjen dianggap sebagai penyebabnya. Penggunaan soft deterjen sudah harus dipikirkan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus review kembali standar itu. Karena ini dirasakan di seluruh Indonesia, kata Anies. Tapi dia sendiri juga mengakui bahwa air limbah, pencucian mobil, dan laundry dibuang secara massal ke kali. Kalau warganya yang buang limbah ke kali, kenapa pemerintah pusat yang disalahkan? Belum lagi dalam menangani pandemi. Pada masa awal pandemi, Anies dengan sok pintar memainkan narasi di media, seakan DKI Jakarta yang paling tahu soal COVID. Sampai ngaku di media asing, dia merasa frustasi dengan kebijakan pemerintah pusat yang dia nilai lambat dan kurang responsif. Ujung-ujungnya ketahuan bagaimana kinerja Anies menangani pandemi. Turun ke lapangan saja jarang, malah lebih mementingkan menengok hewan di Ragunan ketimbang belusukan mendatangi warganya. Sok menarik rem darurat yang berakibat menumpuknya calon penumpang dan memperbesar kemungkinan penularan virus. Selalu bilang genting, tapi dia sendiri tidak berani membubarkan kerumunan di Petamburan. Dia melanggar aturan dan himbauannya sendiri. Minta warga tidak bersilaturahmi, dia sendiri pergi. Minta warga jangan keluar rumah, dia sendiri sepedaan. Sekarang Ridwan Kamil di medsos terdengar selentingan yang menyebut Ridwan Kamil sebagai Anies kedua karena kelakuannya sudah mulai mirip. Lihat saja sikapnya terhadap Rizik Syihab pasca kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Ridwan Kamil katanya mau bersilaturahmi dengan Rizik. Lalu ketika kerumunan di Megamendung jadi kasus dan Ridwan Kamil turut diperiksa oleh pihak kepolisian, dia pun menyalahkan pemerintah pusat. Katanya Menko Polhukam Mahfud MD lah yang jadi penyebab kekisruhan kasus kerumunan itu. Padahal sama dengan Anies, Ridwan Kamil bisa saja membubarkan kerumunan di Megamendung, lalu memberikan sanksi sebagaimana mestinya. Ada lagi yang lucu soal Ridwan Kamil. Pada Maret 2021, Ridwan Kamil memberikan pernyataan yang memperbolehkan mudik lebaran. Sekitar 3 minggu kemudian pemerintah pusat secara resmi melarang mudik lebaran.
Namun, ketika bulan ini, angka COVID meledak termasuk di Jawa Barat, Ridwan Kamil menyalahkan pemerintah pusat yang memberi libur panjang, sehingga banyak warga yang mudik. Loh, kok mencela-menceli? Katanya mendukung mudik, ketika mudik dilarang, dan dia sendiri tahu ada warga yang mudik, yang berdampak ke angka COVID, malah nyalahkan orang. Kenapa tidak berusaha keras mencegah warganya mudik? Atau pas warganya mudik, Ridwan Kamil masih dalam posisi mendukung mudik? Angel. Begitulah kelakuan kedua kepala daerah ini. Mungkin merasa pongah karena dalam berbagai survei, elektabilitas nama mereka memang populer jadi capres buat 2024. Jadi berasa sudah selevel sama presiden aja. Padahal kenyataannya, justru mereka berdua ini yang paling banyak dapat sokongan dari pemerintah pusat dalam bentuk pinjaman. Seperti diketahui bersama bahwa dampak pandemi terhadap ekonomi sangat besar. Anggaran di berbagai daerah pun tekor, sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman. Menurut publikasi Kementerian Keuangan, ada 2 jenis pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Pinjaman ini dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, PT SMI. Pertama, yang dananya bersumber dari APBN, dan kedua yang dananya bersumber dari PT SMI sendiri. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa terdapat 30 pemerintah daerah yang melakukan pinjaman pada pemerintah pusat dengan nilai total 19,1 triliun rupiah pada periode 2020-2021. Ternyata yang paling banyak mendapat pinjaman adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tercatat, Jakarta meminjam dengan total 5,9 triliun dalam 2 kali peminjaman, yakni pada 24 September 2020 sebesar 2,7 triliun dan pada 30 Desember 2020 sebesar 3,2 triliun. Sementara Jawa Barat tercatat meminjam dengan total 4,01 triliun dengan 2 kali pinjaman pada 26 Oktober 2020 sebesar 1,8 triliun rupiah dan pada 30 Desember 2020 sebesar 2,21 triliun rupiah. Apa dong namanya kelakuan kedua kepala daerah ini? Ibarat teman, keduanya sering ngomongin yang jelek-jelek di belakang kita, tapi pas kesulitan duit minjemnya banyak. Nggak tahu malu. Mengapa sih nggak berani seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang justru menyatakan siap disalahkan ketika ada banjir di sana? Juga ketika heboh ada pasien COVID dari Kudus yang meninggal di Boyolali, Ganjar dengan kesatria meminta dirinya saja yang disalahkan agar tidak jadi salah-salahan dan malah tidak fokus kerja. Entah tujuan mereka berdua menjalankan jabatan sebagai gubernur itu memang bekerja buat rakyat atau sekedar mencari panggung politik. Wallahualam. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura.